Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutia Talia dengan NPM 2313041018. Pada video kali ini saya akan menampilkan keterampilan mengajar ke-6, yaitu keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Saya yang udah pada sholat semua? Sudah. Alhamdulillah. Ini kelas 12 apa? 12A. 12A. Tadi Ibu habis masuk ke 12B. Tapi baru yang belum masuk. Kenapa itu? Bolos. Ada apa? Baik, sebelum mulai pelajaran, kenapa ada sakit? Kalau sakit boleh ke UKS? Tidak ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kelasnya? Dira atau Dian? Saya Ibu. Baik, Dira, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar Allah dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dira, kamu memimpin doa. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin presensi terlebih dahulu karena tadi Ibu harus masuk ke kelas B. Itu banyak sekali yang alfa. Kelas ini siapa yang tidak masuk? Ibu. Tadi semua ya. Roni siapa jadinya? Ada suratnya ya? Ibu sebelumnya. Baik. Jadi Roni doang. Iya. Roni ya. Alhamdulillah hanya satu ya. Itu pun satu, bukan karena bolos. Anak-anak jangan meniru kelas B ya. Seperti itu bolos. Kalian kan sudah kelas 12, jadi harus sering masuk karena kalian bentar lagi mau ujian. Baik, anak-anak. Minggu lalu kita belajar tentang apa-apa. Lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu tentang menggunakan kosakata baru dari teks kewirausahaan. Betul. Minggu lalu kita belajar tentang menggunakan kosakata baru dalam teks kewirausahaan. Lalu minggu lalu juga kita sudah menemukan banyak sekali kosakata yang ada di teks kewirausahaan, kosakata baru. Lalu anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita bagaimana cara kalian biasanya mencari kalimat yang susah ditemui? Kan itu termasuk juga kosakata baru ya. Itu bagaimana kalian menemukannya? Apakah di dalam kamus, internet, atau bagaimana? Kamus, internet, Google. Iya, itu. Dira di kamus, Dea Google. Putri? Buku. Ada? Kamus. Oh, di kamus. Benar sekali ya anak-anak. Jadi kosakata baru itu dapat kita temui atau kita cari artinya itu di kamus, di buku atau di internet. Baik, hari ini kita akan belajar tentang, apakah ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Kalimat efektif. Betul. Apakah sudah ada yang membaca materi ini di rumah sebelum kita bertemu di kelas? Tentang materi menggunakan kalimat efektif. Hei Bu, Dira, ya baik. Apa itu kalimat efektif juga? Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau pesan dari penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar secara jelas. Baik, betul sekali apa yang dikatakan oleh Dira.
boleh beri hapus pada Dira. Berarti Dira sangat-sangat sudah belajar ya di mana Dira? Ya benar banget yang dibilang Dira. Kalimat efektif itu kalimat yang berisi kejelasan yang ditulis oleh sebuah penulis yang itu tuh jelas, singkat, dan memuat sebuah informasi. Selanjutnya, mengapa kalimat efektif itu penting? Yang pertama yaitu memudahkan membaca memahami pesan. Jadi kalau kalimat efektif yang kita gunakan itu nantinya kita mudah untuk memahami pesan dan tidak ambigu. Yang kedua, minimalisir terjadinya salah tafsir. Yang ketiga, mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya itu ada menulis kalimat efektif dengan ejaan dan kata tulis yang baik untuk menghasilkan komunikasi yang jelas dan benar. Kan kita ini materi menggunakan kalimat efektif. Itu berhubungan dengan tanda baca ya anak-anak. Jadi tanda baca memiliki hubungan yang sangat penting dengan kalimat efektif karena tanda baca menentukan struktur, makna, dan kejelasan pesan dalam sebuah kalimat. Lalu penggunaan tanda baca yang tepat membantu pembaca memahami bagian-bagian kalimat secara terstruktur, mencegah kesalahan persepsi, serta memudahkan penyampaian gagasan agar tidak ambigu atau terbelit. Selanjutnya, ini adalah penjelasan tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama itu adalah titik 2, digunakan sebelum rincian, bukan sebelum kalimat lengkap. Contohnya ini ada contoh yang salah. Berikut kualifikasi peserta, fotokopi KTP SIM, pas foto. Jadi yang benar itu teruntut ya anak-anak setelah tanda titik 2. Contohnya seperti ini. Syarat mengikuti lomba, yaitu titik 2, A. Fotokopi KTP atau SIM, B. Pas foto 4x6 cm, C. Total dibayar dulu. Selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung itu digunakan untuk tentang waktu atau angka. Misalnya 2016 sampai 2019. Yang kedua itu ada huruf kapital. Kapital digunakan biasanya pada kalimat seperti apa? Iya betul sekali, nama. Lalu kalimat iya tempat, betul sekali. Jadi huruf kapital itu biasanya digunakan di awal kalimat, nama tempat, dan lain-lain. Ini ada contoh yang salah. Rintisan usaha itu kalau tidak di awal kalimat seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital dan anak-anak. Jadi contoh yang benar kalau misalnya dia di tengah-tengah kalimat, jadi rintisan usaha, R dan U-nya itu saja. Selanjutnya penulisan huruf italik. Biasanya penulisan huruf italik itu digunakan di kata atau kalimat apa? Iya betul, bahasa asing. Lalu bahasa daerah, betul sekali. Ini ada penggunaan benar ya, penulisan yang benar. Harusnya copy itu miring, online huruf italik, business plan huruf italik, original business original italik. Yang keempat yaitu kata baku. Kata baku itu apa? Kata-kata yang sudah dilakukan Di KBBI. Ya, biasanya kita dapat menemukan di KBBI. Kata baku itu digunakan pada teks resmi, misalnya artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang kelima, kata bentukan. Ini ada contoh salah, yaitu tempat peserta didik sekolah. Contoh yang benar yaitu tempat peserta didik bersekolah. Selanjutnya, jadi kita belajar hari ini yaitu memahami aturan penggunaan tanda baca, huruf kapital, miring, kata baku, dan kata bentukan. Kita harus
selalu cek Webi untuk kaidah ejaan dan tata tulis yang benar. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak dari materi yang dijelaskan? Tidak. Jika tidak, anak-anak sudah sangat memahami. Itu ada latihan kalian untuk mengetes apakah sudah paham benar atau belum. Latihannya ini, perbaikilah penulisan kalimat berikut sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ditulis di buku masing-masing, dikumpulkan hari ini anak-anak itu dulu. Baik anak-anak, apakah sudah simak pelajarannya? Sudah. Mari kita bahas satu persatu. Perbaikilah penulisan kalimat berikut ini sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, 5 orang yang akan mewakili SMA Merah Putih, yaitu Dian, Mustaqim, Bara, Indah, dan Frans. Menurut kalian, bagian ini mana yang perlu diperbaiki? Saya Baik deh ya. setelah Indah itu kurang koma. Setelah ini ya. Ya harusnya sebelum Indah itu ada koma. Indah, koma, dan Jadi betul anak-anak yang dikatakan oleh Dea teman kalian bahwa kalimat ini yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu setelah Indah diberi koma. Jadi 5 orang yang akan mewakili SMA Merah Putih, koma, yaitu titik 2, Dian, koma, Mustaqim, koma, Bara, koma, Indah, koma, dan Frans titik. Selanjutnya yang kedua, pada kalimat seminar itu akan diselenggarakan pukul 9.00 sampai 12.00 bertepat di aula SMA Merah Putih. Siapa yang ingin memberikan pendapat apa yang perlu diperbaiki dari kalimat yang nomor 2? Baik, Dira, silakan. Saya Ibu, jadi yang nomor 2 itu kurang di bagian 9 sampai 12 itu di angka 9 kurang 0 di depannya, lalu kurang juga skala waktu yang menunjukkan entah itu IP atau ITA dan lain sebagainya. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian, Dira, bahwa kalimat yang benar yaitu seminar itu akan diselenggarakan pukul 09.00 sampai 12.00 bertepat, lalu diberi skala waktu seperti WIB, WITA, WIT, dan lain-lain sesuai daerah masing-masing, bertempat di aula SMA Merah Putih. Lalu yang ketiga, menurut Pak Guru Hamid, nanti pukul 17.00 para guru akan melaksanakan rapat di ruang guru. Pada kalimat ketiga ini, siapa yang ingin melakukan perbaikan? Ada yang baik kepada Anda, silakan. Menurut saya, pada kalimat setelah koma nanti pukul 14.00 para guru pada kata guru tidak perlu menggunakan huruf kami tadi pada kata gurunya. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Anda. Jadi para guru itu gurunya tidak perlu kapital karena bukan soal umum dan tidak diiringi oleh nama seseorang. Kalau yang pertama itu kan Pak Guru Hamid, jadi huruf G itu kapital karena Hamid, setelah itu ada kata Hamid yang berarti nama orang. Yang keempat, mereka membeli french fries di Kendari Fried Chicken. Apakah ada yang ingin melakukan perbaikan dari kalimat tersebut? Putri, mau? Jadi mereka membeli french fries itu seharusnya menggunakan kata italic gitu ya, benar. Betul. Lalu fried chicken itu harus italic atau tidak? Tidak. Tidak. Karena Karena
rice, lalu italic, dibuat miring, dikendari fried chicken. Fried chicken tidak perlu italic karena itu adalah nama harufa. Baik, sepertinya kalian semua sudah sangat memahami dari penggunaan tanda baca yang ibu jelaskan. Lalu sudah selesai. Jadi materi kita hari ini sudah selesai tentang menggunakan kalimat efektif dan penggunaan tanda baca. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak, cukup. Boleh untuk satu anak merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang bersedia? Gira. Jadi saya ingin menyaksikan pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari mengenai tanda baca. Tanda baca itu ada kapital, ada italik, ada lembut miring, lalu ada kata bentukan, lalu ada tanda hubung, koma, titik, dan lain-lain. Terus tadi ibu juga telah memberikan beberapa contoh yang salah, jadi kami dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dari contoh tersebut. Baik, terima kasih Dira. Jadi kita hari ini telah belajar tentang menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu tadi sudah disebutkan oleh teman kita juga Dira, bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang jelas, singkat, padat dan berisi sebuah informasi. Lalu kita juga sudah belajar tentang penggunaan tanda baca. Itu ada kata ada tanda titik, koma, tanda hubung, kata bentukan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk dari minggu depan yaitu kiat menyajikan data dalam teks. Mohon untuk anak-anak semua mulai membaca materi tersebut di dalam paket anak-anak sehingga pertemuan minggu depan kita sudah mulai membahas lebih dalam lagi. Sebelum menutup pembelajaran kita, mohon untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Baik teman-teman, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita siang hari ini. Habis ini ada pelajaran lagi? Iya, ada yang pulang ya. Hati-hati pulangnya, jangan mampir-mampir. Kalau misalnya pulang tetap ngomong dulu ke orang tuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan ya. Jangan lupa piket hari ini. Siapa yang piket? Ya, Ibu. Ya, jangan lupa piket ya. Ibu duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rizalia Putri dengan NPM 2313041074 sebagai observer lisan oleh nama calon guru Najwa Mutia Artalia dengan NPM 2313041018 pada tanggal 13 November 2025, waktu 14.30 sampai dengan selesai. Topik menggunakan kalimat efektif semester 5 pengajaran mikro BSI. Komponen keterampilan. Nomor 1, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. A. Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat sudah digunakan. B. Pemberian acuan sudah digunakan. C. Pemindahan giliran sudah digunakan. D. Pemberian waktu berpikir sudah digunakan. E. Pemberian tuntunan belum digunakan. F. Pemusatan perhatian belum digunakan. G. Penyebaran pertanyaan sudah digunakan.
2. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut. A. Pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan belum digunakan. B. Pengaturan urutan pertanyaan belum digunakan. C. Penggunaan pertanyaan pelacak sudah digunakan. D. Peningkatan terjadinya interaksi sudah digunakan. 3. Komponen negatif yang perlu dihindari. A. Mengulangi pertanyaannya sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar sudah dihindari. B. Menjawab pertanyaan sendiri sudah dihindari. C. Menunjuk dulu sebelum bertanya sudah dihindari. D. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak sudah dihindari. E. Mengajukan pertanyaan ganda sudah dihindari. Berikut hasil observasi lisan saya. Sekian, terima kasih.